Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang apa-apa yang disunahkan Rasulullah, bahkan diperintahkan Allah untuk dilakukan pada bulan Ramadan. Kurang lebih 2 atau 3 hari ke depan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Biasanya kita sama-sama ketahui bahwa para ulama kita menyampaikan bahwa ketika bulan Ramadan, maka pahala-pahala kita dilipat gandakan. Kemudian apa saja kegiatan kita, apa saja amal kita, maka semuanya dilipat gandakan. Makanya pada bulan Ramadan, orang-orang berlomba-lomba mengeluarkan zakatnya, berlomba-lomba sedekah, dan berlomba-lomba melakukan amal-amal yang baik. Termasuk sholat lail atau salat taraweh yang biasa kita sebut, itu penuh masjid. Yang dimana pada hari-hari biasa, pada sholat isya, masjid hanya sebaris, 2 baris saja atau 1 saf, 2 saf saja. Tapi pada bulan Ramadan kita lihat penuh, meluap bahkan sampai di luar masjid. Ini menandakan bahwa antusiasme masyarakat kita terhadap Ramadan ini sangat tinggi. Begitu juga di siang harinya banyak orang yang berbuat baik. Tetapi apakah ini sudah sesuai dengan sunnatullah? Mari kita lihat bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menyebutkan di situ bahwa pada bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Maka para ulama kita itu menegaskan bahwa perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Tetapi apakah dengan hanya membaca cukup? Tidak cukup. Seharusnya Al-Quran itu bukan hanya dibaca saja. Memang dibaca sudah sangat bagus. Tetapi harus dilanjutkan dengan apa? Dengan cara kita memahami, mempelajari, kemudian kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran itu. Kemudian mensyiarkan dan melestarikan. Jadi ada 6M proses di dalam belajar Al-Quran. Pertama adalah membaca, kemudian kita mempelajari, kemudian memahami, kemudian kita melaksanakan atau mengamalkan, kemudian kita mensyiarkan. Yang terakhir adalah melestarikan dengan cara menghafal. Selama ini kita balik, kita lebih banyak menghafal dulu, baru kita mempelajari. Tidak ada masalah. Tetapi yang paling pokok adalah kita harus mempelajari Al-Quran. Banyak hal-hal di dalam Al-Quran yang kalau hanya kita baca, kita tidak tahu apa-apa. Umumnya kita pada bulan Ramadan itu hanya berlomba-lomba untuk khatam saja. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi hanya khatam saja kita tidak dapat apa-apa. Tetapi kalau kita berusaha mempelajari kemudian kita paham, maka banyak hal yang kita dapatkan. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Jasiyah ayat 20, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairun linnas wa hudam wa rahmah liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan merupakan rahmat bagi kaum yang meyakini. Artinya siapa saja manusia, yang namanya manusia wajib hukumnya belajar Al-Quran. Nah, kemudian di surah Al-Qamar, di surah 54, ada 4 kali Allah mengulang di situ. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim mudakkir. Kami mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Itu 4 kali diulang oleh Allah. Pertama di surah 54 ayat 17, kemudian 22, 32, dan 40. Apa arti pengulangan ini oleh Allah Azza wa Jalla? Artinya Allah menyuruh kita benar-benar mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Karena Quran adalah pedoman. Ibarat Quran itu adalah peta. Kalau ada peta, kita mau misalnya ke satu tempat. Misalnya kita mau ke satu tempat, ke daerah. Kemudian kita melihat peta, kita akan mudah untuk mencapai tempat itu. Tapi kalau kita hanya buta-buta, bisa jadi jalan-jalan yang kita tempuh kita bisa tersesat. Maka Al-Quran itu hampir sama dengan peta, merupakan petunjuk, merupakan pedoman. Nah, kalau dia merupakan pedoman, artinya kita harus memahami, bukan hanya dibaca saja. Apalagi kita ini yang bukan orang Arab misalnya, tidak paham betul bahasa Arab, maka yang paling utama kita baca dulu terjemahannya. Setelah kita paham Arabnya tentunya.
artinya kita sudah bisa membaca, tajwidnya sudah bagus, mahratnya sudah bagus, kita lanjutkan dengan membaca terjemahannya. Kemudian pelan-pelan memahami dengan mencatat. Jadi ayat demi ayat kita catat supaya kita tahu apa makna dari ayat-ayat tersebut. Kalau hanya sekedar kita baca Arabnya saja dan kita tidak paham, maka tentulah tidak bisa menjadi pedoman hidup kita. Ingat, saudara-saudaraku, bahwa di dalam Al-Quran Allah selalu berpesan kepada kita untuk mempelajari. Bukan hanya membaca saja. Iqra di surah Al-Alaq, Allah menyuruh kita membaca. Bukan hanya membaca saja, tapi memahami betul apa kandungan daripada isi Al-Quran itu. Nah, kapan waktu kita membaca Al-Quran yang terbaik? Di dalam Al-Quran Allah berfirman. Di surah Al-Muzammil, di situ Allah berfirman bahwa membaca Al-Quran itu di tengah malam. Kapan? Setelah kita salat tahajud. Itulah waktu yang terbaik. Nah, kemudian kenapa tengah malam itu? Di surah Al-Muzammil dijelaskan bahwa di tengah malam itu kondisi jiwa kita sangat tenang. Di situ bisa mengisi jiwa. Jadi kalau kita membaca Al-Quran pada tengah malam itu, jiwa kita menjadi tenang. Kenapa tidak siang hari? Karena siang hari kita sangat sibuk dengan urusan dunia. Tetapi bukan hanya malam hari saja kita membaca Al-Quran, setiap saat. Di surah lain, Allah menyuruh kita untuk setiap saat membaca Al-Quran. Jadi mari kita membaca, kemudian kita mempelajari, memahami, dan melaksanakan kandungan isi Al-Quran itu supaya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Azza wa Jalla. Saya kira ini dulu yang saya sampaikan. Lain kali kita akan bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana cara mempelajari Al-Quran supaya kita dapat kandungan dan maknanya bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.